愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事弟子，承认上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。佛菩萨上人寻三问讯，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat pagi, semuanya. Selamat pagi, sesung suci Iya, kami ya Maria Suci yang sudah dibacakan kata perintah biasa, ya kata untuk semua tim simpatian seperti kata untuk sambil yang memberikan selama yang bagus di saya memberikan dulu kata saya itu apa kabar Indrawati Suci? Selamat pagi. pagi. Indrawati tidak agak sakit ya. Semoga cepat sembuh ya, Indrawati itu ya. Semoga cepat pulih kembali supaya bisa tak semangat untuk kegiatan. Nah, sebelum kita mulai membacakan intisari, kita akan berdoa bersama. Kita mengobrolnya begitu banyak tanam yang terus-menerus terjadi. Kita berdoa semoga kita selalu diberikan kehidupan dan kekuatan. Doa dimulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来敬
pertama ini yang kami lebih biasa. Yang walaupun di hari ini adalah hari libur buat kita semua, di sesuatu yang tepat karena tetapi ya Master ceramahkan hari ini yaitu temanya dengan kebaikan yang kurang dan sulit untuk mudah. Tetapi sudah meluangkan butuh waktu yang berharga untuk lebih mengenal mudah, untuk lebih mengenal kebaikan yang lebih banyak yang tidak hanya kita bisa bertemu dengan mudah. Tapi contohnya kita akan memasuki Indonesia. Sebab ini adalah rata-rata yang menunjukkan ke 16 ya, panjang usia anak-anak. Sedih 15 tidak bisa dengan kebajikan kurang dan ketahuan sedikit adalah sulit untuk ini hari yang bab 16 panjang usia anak-anak panjang singkat pakai episode 15 30 dengan kebajikan yang kurang dan ketahuan sedikit sulit untuk catatan orang-orang di dunia yang tentang kebajikan ini memang ada perbedaan sehingga berkah kebajikan sedikit. Itulah tiada akar kebajikan dari masa kehidupan lampau, membuat penderitaan banyak dan kebahagiaan yang sedikit. Dikarenakan berkah sedikit dan kebajikan dangkal, dengan hal-hal yang dirisaukan banyak. Orang-orang dengan berkah dan kebajikan sedikit adalah sulit untuk melihat dan mendengar karena tidak apapun dan bagi. Dikarenakan berkah sedikit, makanya tidak punya menyebabkan kondisi pendukung yang baik. Dan memasuki inti sari yang berkaitan. Inti sari yang pertama. Orang-orang di dunia dengan besar kebajikan sedikit ini dikarenakan di dalam menegakkan dharma tetap berjalan kurang mengatur kebajikan. Walaupun mereka mengguna dan menegakkan dharma yang masih kurang kebaikan, yaitu kurang menciptakan berkah, tidak bersedia bersembah tinggi kerumunan orang banyak. Ini adalah orang dengan berkah dan kebajikan yang sedikit. Bukan dengan menerima, mendengarkan, menegakkan juga dharma, maka saya akan memiliki berkah dan kebajikan. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Jika kita hanya membina praktek sendiri tanpa bersumbangsi untuk orang lain, maka kita tidak akan bisa membina berkah dari para makhluk. Karena itulah bersumbangsi untuk orang lain. Karena itulah tiada akar kebajikan dari masa kehidupan lampau. Orang dengan berkah kebajikan itu sulit bagi mereka untuk mendengar nama kiranya, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena mereka tidak mempunyai ketertarikan juga bisa memiliki kesempatan, sehingga sulit untuk mendengar nama kiranya. Bahkan jika mereka dapat mendengarnya, mereka juga tidak ingin mendekat kepadanya. Walaupun sudah mendekat dalam lingkup yang sangat dekat dengan suka diajarkan, dia juga tidak mau berubah dan menerima kembali. Juga tidak ada benih sebab dan kondisi untuk mendengarkan dharma. Sehingga dikarenakan berpaling sedikit, masanya tidak punya benih sebab dan kondisi pendukung yang baik. Poin satu dari isi hari ini adalah saya yakin kita masih ingin sharing ya. Jadi contohnya sudah nyata. Kita semua banyak kita melihat orang-orang ini mengenal budakannya mengenal ya, jadi kurang praktek kita memiliki, kalau bagi saya ya, jadi sudah dipakai di dalam sudah aktif dengan segala prakteknya di dalam kehidupan.
itu tentu pesannya sangat luar biasa ya. Nah, kita mengenal 3 Triratna dan juga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan nyata, terjun ke dalam masyarakat. Satu hal adalah banyak yang contoh-contoh di sekitar kita yang sering mungkin kita lihat adalah kita kurang kebajikan karena apa? Kurang menciptakan sesuatu. Ada orang yang terlahir memiliki banyak yang, tetapi sangat disayangkan berkah yang sudah ada sejak lahir itu tidak ditutup kembali. Nah, Master pernah mengatakan berkah yang ada itu bisa habis ya. Jadi ada kesempatan apapun, sekecil apapun itu, kita harus selalu menciptakan kembali berkah kita sehingga kita itu tidak akan ada habisnya. Dan inilah yang akan menuntun kita bisa bertemu dengan Buddha, Dharma, dan Sangha sehingga kita bisa. Saya tunggu ya untuk nanti sharingnya. Poin 1 ini sangat bagus sekali. Next, untuk intisari yang kedua, kita akan lanjut. Nah, Nasta Sutra ya. Jadi kenapa demikian? Orang-orang berkebajikan sedikit setelah melewati miliaran kortikalpa tak terhingga, sebagian mungkin saja bertemu dengan Buddha. Sebagian mungkin saja tidak bertemu dengan Buddha. Oleh karena itu, aku berkata demikian, para bhikkhu sekalian, kata Gata adalah sulit untuk ditemui. Sutra Teratai Bab 16, Panjang Usia Tata Gata. Nah, next, mungkin untuk intisari yang kedua akan dilanjutkan ya oleh Indrawati Suci. Ya, karena mungkin ada sedikit gangguan dari suara saya, nanti saya akan lanjutkan kembali. Boleh ya Indrawati Suci dilanjutkan dulu? Boleh Suci, boleh. Baik. Ya. Saya lanjut ya. Ya, baik. Poin kedua, seandainya bertemu dengan 3 Buddha, berarti orang ini memiliki kebajikan banyak dan kejahatan yang sedikit. 3 Buddha ini adalah Dharmakaya, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya. Buddha merespon sesuai akar kapasitas para makhluk dan datang ke dunia karena sebab dan kondisi para makhluk. Ini adalah tubuh fisiknya berada di dunia, yakni mengalami masa bayi, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Inilah Buddha merespon tubuhnya di dunia. Ini adalah Nirmanakaya. Dharmakaya adalah abadi. Dharmakaya selalu dikatakan sebagai prinsip kebenaran, kebenaran sejati, yang benar-benar bertemu dengan 3 Buddha, mendengarkan Dharma, melihat kehidupan Buddha di dunia, memiliki sebab dan kondisi seperti ini. Ada orang memiliki kesempatan bertemu dengan Buddha. Ada orang yang sama sekali tidak ada kesempatan bertemu dengan Buddha. Seperti kisah kota berpenduduk 90.000 orang, hanya 1/3 orang saja yang dapat bertemu dengan Buddha. Sang Buddha sudah tidak ada di dunia ini, namun Dharma dan usia Sang Buddha masih ada. Jadi kita atas hal ini. Oleh karena itu, kedatangan Buddha ke dunia juga merupakan sebuah metode terampil. Datang mengikuti kapasitas makhluk hidup. Ketika datang, ada prinsip kebenaran semula. Seluruh dharma dibabarkan langsung oleh Buddha sendiri. Prinsip kebenaran tidak mengenal kemunculan dan pemadaman. Jadi Buddha ke dunia ini hanya menunggu tumimba lahir ya Widyani Suci ya. Beliau sudah ada di surga Tusita dan tidak perlu lagi, namun beliau mau menolong kita semua. Lihatlah, sampai dengan sekarang, saat ini, sudah berbeda waktu, ribuan tahun ya sampai sekarang, ajaran beliau masih ada di dunia ini. Kita pun masih mengikuti ajaran beliau yang disampaikan oleh guru kita ya, Master Cheng Yen ya. Dan kita juga masih menjalankan. Ya, kita masih diajarkan oleh master untuk kekumpulan orang banyak ya, menjalin jodoh baik dan lain sebagainya semuanya, dan kita juga menjalankan Liu Tu Wan Xing-nya, 6 paramita, berdana, sila, dan semuanya itu ya, kesabaran dan lain-lain ya.
Nah, kita menjalankan itu semua, itu adalah yang diajarkan Buddha 2500 tahun yang lalu. Jadi sungguh sangat agung dan mulia ya. Sampai dengan sekarang kita masih merasakan manfaatnya. Jadi Buddha ke sini hanya menunjukkan bahwa usia manusia itu sangat pendek, tidak kekal. Jadi kita harus menggenggam waktu dengan baik-baik. Oke, jadi selanjutnya Widiani Seci sudah bisa lanjutkah? Bisa, Oh ya, ini suara saya udah jelas ya, harusnya ya. ya agak keras aja Seci bicaranya. Silakan Oke. Seci. Kangen ya, Indrawati itu saya akan melanjutkan naskah sutra yang berikutnya. Para makhluk ini ketika mendengar perkataan demikian pasti memunculkan pemikiran akan betapa sulitnya bertemu Buddha. Di dalam benak akan menyimpan kerinduan dan kekaguman ya kepada Buddha. Lalu kemudian menanam akar kebajikan. Itu sebabnya sekalipun Tathagata tidak benar-benar memasuki parinibbana, tetapi menyatakan akan memasuki parinibbana. Ini adalah Sutra Teratai bab 16 ya, panjang usia Tathagata. Jadi Master tadi telah mengatakannya, walaupun Buddha tidak benar-benar memasuki parinibbana, yaitu hanya fisiknya saja. Kita nih manusia memiliki batas usia tertentu. Dan kalaupun kita nanti suatu hari cacat api dari dunia, tetapi semua perbuatan, semua hal-hal yang kita lakukan ya, itu akan mengikat pada orang-orang terdekat. Demikian juga dengan Sang Buddha, walaupun sudah memasuki masa parinibbana, tetapi itu tidak benar-benar ya, karena semua dharma semangat Buddha itu tak tertinggal di dalam hati kita yang sangat luar biasa sekali ya, seperti tadi waktu saya juga sudah mengatakan kita masih bisa belajar melalui dari masyarakat sebelumnya. Jadi berkah kita sangat luar biasa, harus menghargai berkah yang ada pada kehidupan saat itu. Nah, untuk intisari yang ketiga, boleh next no? Intisari ketiga, para makhluk semuanya harus mengetahui dengan jelas kesempatan Buddha untuk datang ke dunia tidaklah banyak. Pemikiran kalau ini adalah kesempatan langka untuk bertemu selama ribuan tahun Pak. Oleh sebab itu dibutuhkan waktu yang amat sangat lama baru ada seorang Buddha yang akan menceritakannya keterampilan datang ke dunia untuk memimpin. Semua orang harus bersikup hati membangkitkan kerinduan di dalam hati. Sang Buddha berkata, sebelum memasuki parinibbana untuk membantu orang-orang membangkitkan pemikiran di mana tidak sulit bertemu Buddha, maka kerinduan dan kekaguman kepada Buddha dengan sendirinya orang-orang akan mengenal dengan baik. Itu sebabnya sekalipun Tathagata tidak benar-benar memasuki parinibbana, tetapi menyatakan akan memasuki parinibbana. Ini adalah kesungguhan hati Buddha. Para makhluk seharusnya tidak berlaku demikian, harus membangkitkan pikiran dalam kehidupan ataupun puluhan ribu kalpa sulit tidak. Dengan demikian barulah kita dapat menghadapi dharma dengan rasa hormat dalam batin kita. Maka setelah melihatnya, para makhluk akan berpikir demikian. Meski kita Buddha tidak muncul dan tidak lenyap, namun meski menunjukkan kebajikan dan menegakkan kejahatan, baru bisa terjemahkan dan Buddha. Hal ini adalah bagian tidak mudah. Hanya disebut betapa sudah berkumpul dengan satu tema yang sudah orang dengan jelas bahwa kesempatan langkah itu bermanfaat juga mengatakan setiap orang juga akan terlahir kembali itu sampai belum melihat sampai lagi lah seperti ya. Tetapi kita di masa kehidupan sekarang ini benar-benar kita bisa bertemu dengan seorang Buddha yang menggunakan metode terampil ya, walaupun master itu belum layak kita sebagai seorang Buddha, tetapi
kita sudah bisa bertemu dengan masyarakat yang merupakan tampil mengajarkan dharma, membimbing dharma kepada kita semua. Itu adalah kembali lagi saya mengatakan adalah kehidupan yang sangat luar biasa yang mungkin dulu kita juga memiliki jodoh yang sangat baik dan kita bisa bertemu dalam kehidupan yang sekarang. Bab ini adalah bab yang sangat banyak yang bisa dicarikan. Nanti saya tinggal untuk memberikan jaringan yang lebih bermanfaat, yang lebih baik untuk kita semua ya. Kita bisa sama-sama kembali membaca. Sekali, nah mungkin akan kembali dibacakan oleh kita ya. Ya, kita silakan. Silakan. Sorry, Sece. Lanjut saya ya. Iya benar, Sece. Suara saya agak kecil ya mungkin ya. Suara Sece. Iya, hari ini kurang Iya, agak bagus. kecil. Mungkin bisa pakai mic-nya HP aja, Sece. Mic Iya, HP oke. ya? Baik, saya lanjut ya poin Boleh, keempat. Sece lanjut. Mic HP aja, Sece. Mungkin lebih bagus di HP Iya, langsung. nanti saya coba Kangen ya. Sece. Ya. Iya. Poin keempat, sekarang kita telah mengetahui mengenai 3 Buddha. Tubuh Dharma adalah selamanya. Tubuh perubahan dan tubuh balasan mengikuti hukum sebab akibat. Ini tidak bisa secara sengaja diciptakan oleh orang-orang. Maka mereka tidak muncul juga tidak lenyap. Jalinan sebab akibat ini selamanya tergantung kapan kita menyatukannya. Benih telah ada di sana dan setiap orang pada dasarnya memiliki sebuah ladang dalam batin. Kita tidak tahu kapan benih baik berakar di ladang hati kita. Masuk ke dalamnya dan menjalin kedekatan, membantu para makhluk menderita, beginilah cara kita menggenggam jalinan jodoh. Bila jalinan sebab akibat ini telah cukup, maka ini adalah tubuh balasan dan tubuh perubahan. Menerapkan ajaran Buddha di dunia, sifat hakiki tata kita yang pada dasarnya sudah ada, jalinan jodohnya akan muncul dengan bantuan dari para makhluk yang mempunyai penderitaan. Kita bangkitkan lagi pikiran bajik dan niat cinta kasih. Kita mengabdikan diri untuk mencapainya. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Ini disebut menjelmakan tubuh fisik. Dharma, kita menggunakan dharma untuk bersumbangsi. Jika kita tidak melakukannya, maka dari lahir tidak muncul akar kebajikan. Harus dimulai dari menumbuhkan akar kebajikan. Harus membuat kita dengan sangat jelas untuk menyingkirkan pikiran jahat. Kita bisa lihat ya, Sesiung Sece, bahwa anak-anak pikirannya yang sangat polos. Dari kecil sebenarnya anak-anak, termasuk kita-kita juga ya, sebenarnya mempunyai kasih sayang. Lihat anak-anak yang sayang kepada hewan-hewan kecil ya, ataupun hewan besar gitu. Mereka dengan polos sudah menjalin kedekatan dengan hewan-hewan tersebut, entah piaraannya anjing, kucing, atau bahkan kuda dan lain-lain ya. Itu begitu polosnya. Jadi hati anak kecil itu mempunyai cinta kasih, mempunyai rasa kasih sayang kepada orang lain maupun orang lain. Mungkin anak kecil kadang-kadang agak takut ya, apalagi yang orang pakai kacamata dan lain sebagainya. Namun kita bisa melihat itu jalinan kasih sayangnya ya. Bahkan hewan-hewan peliharaan juga sangat aneh. Mereka tuh bisa dengan punya suatu ini juga ya, sifat hakiki tata mereka ya, untuk melindungi bayi yang masih kecil-kecil itu loh. Kalau bayi itu nangis, mereka bisa menghampiri ya, dan kemudian memberikan suatu kehangatan dengan sentuhan mereka dan lain sebagainya. Saya suka sekali ya nonton reel yang seperti itu, YouTube yang seperti itu, karena saya melihat ini tidak ada yang ngajarin loh Sesiung Sece. Ya. Apalagi hewan ya, jadi sudah kepada makhluk lain. Dan bayi yang tambah lama tambah besar juga akan sayang. Jadi sebenarnya kita benar ya kata Buddha, semua orang memiliki sifat hakiki tata, dan kita sudah bisa melihat buktinya di mana-mana. Sekarang kita bilang kita ingin menjalin jodoh baik
dengan orang, ingin membantu orang yang menderita. Namun kembali lagi ya Sesyung Suci, apakah kita mempunyai jalinan jodoh yang baik? Apakah berkah kita cukup untuk melakukan kebaikan ya? Karena kadang-kadang ya kita bisa lihat ya Sesyung Suci semua, kita juga mungkin pernah mengalami, kita ada niat baik, seseorang ada niat baik, sekelompok orang ingin membantu seseorang dan kelompok orang yang lain yang menderita. Namun bisa saja tidak memiliki jodoh loh. Mau menjalankan kebajikan juga bisa saja jodoh itu tidak ada. Jadi kita harus meniatkan dalam hati kita benar-benar ya. Kita harus sangat tulus dan berdoa semoga kegiatan kita entah itu baksos, PL maupun baksos kesehatan ya, bagi sembako, bagi bantuan kebakaran dan lain sebagainya, misi amal lah ya semua Sesyung Suci, agar kegiatan tersebut lancar. Karena kalau kita hanya punya niat, namun berkah kita kurang sedikit saja, itu mungkin juga banyak kendala dan bahkan bisa banyak rintangan. Jadi benar-benar kita tuh saling bekerja dalam satu tim ya, sehingga kita sama-sama bergandengan tangan. Jadi berkah saya yang sedikit, berkah Anda mungkin lebih banyak, kita gabung dan akan menjadi lancar suatu kegiatan. Kita berharap demikian ya dalam melakukan misi amal dan misi yang lain-lainnya. Baik, kita next ya ke poin selanjutnya. Poin kelima. Baik, dalam benak akan menyimpan kerinduan dan kekaguman kepada Buddha, lalu kemudian menanam akar kebajikan. Dalam benak mereka menyimpan kekaguman dan ingin bertemu dengan Buddha. Makanya menanam akar kebajikan untuk bertemu Buddha, dalam benak itu menyimpan. Maka menampakkan memasuki parinirwana adalah tidak merugikan dan malah bermanfaat. Poin kelima. Dalam benak mereka menyimpan kekaguman dan ingin bertemu dengan Buddha. Hati kita jika memiliki kekaguman kepada Dharma Buddha, maka secara alami saat kamu mendengar Dharma akan dengan cepat menyerap masuk ke dalam hati. Sebenarnya menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri, Master sering berkata kepada kita, kita harus kemana memohon pada Buddha. Buddha telah parinirwana, sudah berjarak 2000 lebih tahun. Buddha sebenarnya adalah dekat karena kita memiliki batin Buddha. Jadi ingin bertemu dengan Buddha, maka menanam akar kebajikan untuk bertemu Buddha. Fenomena Buddha memasuki membawa manfaat dan tidak merugikan, membuat semuanya dapat memahami dan merasakan untuk segera menggenggam saat ini. Tekad awal, sebersih niat haruslah sungguh-sungguh kita pertahankan selamanya. Jadi Sesyung Suci ya, kita memiliki tentu ya semua dari kita ini memiliki kekaguman kepada Buddha Dharma dan kita punya kerinduan untuk bertemu Buddha. Itu benar sekali ya Sesyung Suci. Namun kita pada MOFA ya, sekarang adalah zaman kemunduran Dharma. Buddha sudah parinirwana, ya fisiknya Buddha memang sudah tidak ada. Namun Dharmakaya, Dharma dari Buddha tetap ada selamanya di hati kita. Dan kita setiap hari juga bedah buku untuk membahas tentang Dharma Buddha ini. Ini kekaguman kita ini benar ya, bagaimana ya kita hanya bisa merasakan ya, sulit juga untuk diungkapkan dengan kata-kata. Minggu lalu baru-baru ini di Jakarta diadakan show drama musikal ya tentang Buddha Sakyamuni atau judul dari musikal dramanya adalah Siddhartha. Jadi sejak dari ibunda beliau kemudian melahirkan, kemudian sampai dengan Cengtao ya, mencapai pencerahan, melatih diri, membabarkan Dharma, kemudian parinirwana.
itu yang main adalah manusia, Sesyung Seci. Tapi kita juga merasakan keagungannya ya. Semua adalah manusia. Namun rasanya kita bisa kembali ke 2500 tahun yang lalu. Kisahnya pada India kuno ternyata seperti ini ya. Walaupun mungkin tidak 100% mirip, namun kita bisa kembali pada saat itu. Bahwa pada saat itu banyak sekali aliran-aliran lain ya, yang menyembah api lah, yang meniru seperti perilaku hewan dan lain sebagainya ya. Ini banyak sekali aliran-aliran pada zaman Buddha itu. Itu semua adalah banyak sekali yang kita boleh bilang sesat ya, yang benar dan tidak mengaplikasikan ada 4 kasta. Karena 4 kasta itu kalau kita lihat adalah sangat kejam ya. Bahwa yang kasta pertama tentu Brahmana, sangat agung. Kasta kedua adalah Ksatria, yaitu bangsawan, raja, dan lain sebagainya. Sedangkan kasta ketiga keempat itu harus menyembah-nyembah kepada kasta 1 dan kasta 2. Bahkan kasta 4 itu sangat kasihan ya, seperti bahkan lebih parah dari hewan. Mereka bisa disiksa kalau tidak menurut dan bisa dihukum sangat berat, bahkan mungkin nyawanya melayang. Jadi itu tidak sesuai ya. Sedangkan Buddha Dharma mengajarkan kita semua makhluk adalah setara. Dalam 6 alam ini sebenarnya kita adalah saudara semua, baik itu yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Kita berputar-putar terus. Mungkin saat ini kita manusia, tapi saudara-saudara kita, leluhur kita yang sudah tiada ya, entah mereka sudah tautai ya, sudah tumimba lahir menjadi bentuk apa kita tidak tahu. Dan kita pun seperti itu. Kita nanti tumimba lahir menjadi bentuk seperti apa dalam 6 alam ini kita tidak tahu ya. Ya begitulah Sesyung Seci. Jadi kita harus menggenggam momen ini. Bukan kita itu makanya dikatakan bahwa Buddha parinirwana adalah hal baik. Karena supaya manusia itu sadar, Buddha itu tidak selamanya ada di sini. Buddha sudah tiada, tubuh fisiknya ya, sudah tiada. Maka kita harus baik-baik menggenggam momen dan memahami apa itu ajaran Buddha Dharma. Baik, kita lanjut ya ke poin selanjutnya. Poin ke-6. Poin ke-6, itu sebabnya sekalipun Tathagata tidak benar-benar memasuki parinirwana, tetapi menyatakan akan memasuki parinirwana. Buddha, walaupun memang tidak pernah memasuki parinirwana, karena kebenaran sejati itu abadi. Sekarang tubuh Dharma Buddha masih ada sampai sekarang. Kalau tidak Dharma ini kita berasal, kalau tidak Dharma kita ini berasal dari mana? Masuki parinirwana, meningkatkan kewaspadaan. Tetapi semangat Buddha namanya dunia ini. Ya, itulah Buddha ya. Karena beliau sudah tidak bertumimba lahir lagi, sudah mencapai pencerahan, penerangan sempurna, dan sudah menjadi Buddha. Jadi sebenarnya tidak memasuki parinirwana seperti orang awam ya. Baik, ini sepertinya poin yang terakhir ya. Next. Baik, Kan-en ya, Sesyung Seci, kita sama-sama sudah menyimak intisari yang dibuat dengan penuh perhatian oleh tim intisari. Hen Kan-en ya, Ta Chia To Hen, Yong Sin. Baik, ini saya lihat Vivi Liang Iya, dari sudah raise tadi ya. hand Silakan Suci. Vivi Liang Seci. Ang ơn sang đồng khai sứ. Udah lama nih, Sejong pegel Suci. nih. Ang ơn Widyana dan Indrawati Suci. Kan-en bilang Suci. Naskah sutra yang pertama. Kenapa demikian?
orang-orang berkebajikan sedikit setelah melewati miliaran koti kalpa tak terhingga, sebagian mungkin saja bertemu dengan Buddha, sebagian mungkin saja tidak bertemu dengan Buddha. Oleh karena itu, aku berkata demikian, para biksu sekalian, Tathagata adalah sulit untuk ditemui. Jadi alasan dibalik fenomena dan prinsip ini, yaitu pada semua dunia ini, kebanyakan orang adalah orang-orang yang berkebajikan sedikit. Setelah melewati banyak kalpa, sebagian dapat bertemu Buddha, sebagian lagi sama sekali tidak pernah bertemu dengan Buddha. Seandainya bertemu dengan 3 Buddha, berarti orang ini memiliki kebajikan yang banyak dan kejahatan yang sedikit. Sehingga Buddha menyatakan bahwa beliau tidak menyatakan akan memasuki parinirvana kepada orang-orang yang memiliki kebajikan yang banyak. Kepada orang-orang ini, mereka melihat Buddha senantiasa berada di puncak burung nasar. Bagi sebagian orang, bisa saja tidak bertemu dengan Buddha, karena orang-orang ini memiliki rintangan yang berat dan kebajikan yang sedikit, sehingga sulit untuk dapat bertemu dengan 3 Buddha. Naskah sutra yang kedua. Para makhluk ini ketika mendengar perkataan demikian, pasti memunculkan pemikiran akan betapa sulitnya bertemu Buddha. Dalam benak akan menyimpan kerinduan dan kekaguman pada Buddha, lalu kemudian menanam akar kebajikan. Itu sebabnya sekalipun Tathagata tidak benar-benar memasuki parinirvana, tetapi menyatakan akan memasuki parinirvana. Ketika para makhluk ini yang sedikit kebajikan mendengar bahwa aku berkata demikian, pasti memunculkan pemikiran bahwa ini adalah kesempatan langka untuk bertemu selama ribuan kalpa. Sehingga dalam benak mereka menyimpan kekaguman dan ingin bertemu dengan Buddha. Sehingga menanam akar kebajikan untuk bertemu Buddha. Dalam benak menyimpan itu, ini adalah menampakkan memasuki parinirvana itu adalah tidak merugikan dan malah bermanfaat. Demi para makhluk tidak muncul dan tidak lenyap, tapi menampakkan kelahiran. Sekalipun Tathagata tidak benar-benar memasuki parinirvana, tetapi menyatakan akan memasuki parinirvana. Karena tubuh Dharma dan filosofi Buddha itu ada di dunia, walaupun tubuh jasmani telah musnah. Dengan menyimpan Dharma di dalam kesadaran, kita merubah kesadaran itu menjadi kebijaksanaan. Yaitu kita bisa mengubah kesadaran kelima kita itu menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan yang tak terbatas. Yaitu akar indera yang bereaksi dengan objek indera dan pengaruh luar sehingga timbul kesadaran. Yaitu rupa, suara, wewangian, rasa, dan sentuhan. Sehingga kita bisa membuat kegiatan yang lebih bermanfaat. Dan juga dengan mengubah kesadaran keenam menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan yang menakjubkan. Yaitu kita itu selalu terhubung dengan kondisi luar. Tetapi kita tetap harus dapat membedakan segala hal dengan jelas dan juga
dengan kesaksian di dalam kerumunan orang, itu memberikan kesempatan kepada kita untuk pengamatan yang menakjubkan. Inilah yang disebut kebijaksanaan dengan pengamatan yang menakjubkan. Dengan kita mengubah kesadaran ketujuh menjadi kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, yaitu kita bersumbangsi atas kemauan dan kesadaran sendiri, sehingga kita memupuk berkah kebajikan sebanyak mungkin. Dengan kita mengubah kesadaran ke-8 menjadi kebijaksanaan agung cermin. Ini adalah yaitu segala benih dari tindakan kita itu disimpan di gudang kesadaran, sehingga kita harus benar-benar dengan memupuk berkah dan kebajikan, sehingga kita akan mendapatkan pahala. Kemudian tadi Master mengatakan, ada yang relawan bertanya, saya sangat mencintai Master. Kenapa bisa demikian? Master menjawab, karena saya telah mencintai kalian sebelum kalian mencintai saya. Dan juga jika kebajikan itu kurang, berkah kebajikan juga akan berkurang. Dengan kita tidak menjalin jodoh baik dan tidak memupuk berkah, kita tidak akan bertemu dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah milik orang yang memupuk berkah. Dan juga yang paling penting adalah kita selalu mempertahankan tekad awal itu selamanya. Cảm ơn sư兄sư姐. Kangen ya untuk Vivi Liang Sucie atas sharingannya yang sangat luar biasa ya, selalu konsisten merangkum semua sutra-sutra yang telah dibabarkan. Ini ada Rosi Feli Salim Sucie ya yang sudah raise hand. Rosi Salim Sucie ingin sharing ya untuk kita semua. Chào anh, sư Iya, chị. Cao An, Rosi Chào anh Sucie. Tasya. Kangen ya, Sucie sudah ingin sharing. Silakan Sucie. Saya izin mulai ya sư chị Mai. Ya, boleh. Cảm ơn sang人开示, cảm ơn sư兄sư chị semua. Cảm ơn terlebih kepada moderator hari ini, kepada Suci Widiani atau Indrawati Suci ya. Ni hao. Jadi saya izin membagikan kesan batin saya pertama, yaitu padahal saya setiap kali mengikuti Sinfasyang itu berpikir akan mendengarkan saja gitu ya, memilih mendengarkan saja gitu. Tetapi setiap kali malah jadi ada dorongan untuk berbagi gitu. Jadi yang saya dapatkan adalah hari ini berkenaan dengan tayangan yang menyampaikan mengenai membina kebiasaan baik. Jadi itu adalah suatu hal benih yang sangat baik. Gitu. Apalagi kalau dasarnya adalah berbagi dengan kasih kita yang tulus. Itu apa yang bisa kita bagikan, kita usahakan untuk genggam seperti yang Seceman telah menyemangati kita semua. Apalagi jika itu bersumbang sih gitu, dengan rutin. Itu dikatakan akan menciptakan yang dinamakan berkah. Jadi yang saya dapatkan kemudian adalah saya izin memulai dengan mempelajari ajaran Buddha. Mempelajari ajaran Buddha terdapat 3 inti ajaran.
yaitu mensucikan hati dan pikiran, perbanyak berbuat kebaikan, kemudian tidak berusaha untuk tidak berbuat kejahatan. Nah, setelah semua itu kita dapatkan, kita bertemu dengan ajaran Buddha, dan mulai menerima, menjalankannya, hingga memperoleh manfaat. Lalu kita akan menemukannya kembali bahwa harapan dan doa yang senantiasa menyertai kita adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dikatakan semoga semua makhluk hidup adalah semoga hati kita adalah menjadi hati Buddha. Hati Buddha yang lapang seluas alam semesta. Dan diketahui bahwa Buddha adalah suatu gelar yang telah tercerahkan sempurna, bersedia mengemban tanggung jawab, membimbing semua makhluk dari kehidupan ke kehidupan. Lalu kemudian saya dapatkan kemudian adalah ada jadi pertanyaan gitu. Sebelum pertanyaan, tentunya dari semuanya itu kita memperoleh manfaat dari hasil telah mempraktekkan karena mampu menggunakannya sehingga mampu mengikis kerisauan di dalam diri. Jadi saya ada pertanyaan yang muncul berkenaan tayangan hari ini juga, yaitu jika tidak berusaha masuk ke kerumunan orang banyak, bagaimana dapat memahami bahwasannya penderitaan ada begitu banyak jika dibandingkan dengan kerisauan di dalam diri. Ini juga telah diuraikan di tayangan sebelumnya ada mengenai ini. Lalu saya kembali memiliki pertanyaan pesan batin, yaitu jika tidak meleburkan bersama di tengah kerumunan, bagaimana dapat merasakan dari sebab maupun akibat dari macam permasalahan di dunia. Dan sama bagaimana memunculkan beragam metode terampil untuk mengikisnya. Dan di sini adalah perihal untuk bagaimana membuka jalan untuk bertemu Buddha. Jadi Buddha, kita tahu Buddha itu dengan sosok yang terwujud, yang pernah terlahir hingga ada manifestasi hingga yang tak berwujud. Nah, jadi saya mendapatkan kembali yaitu mengenai di balik 84.000 kerisauan ada 84.000 metode terampil. Dikatakan bahwa dalam tayangan hari ini adalah menyemangati kita semuanya tidak takut saat turun berinteraksi, berbaur dengan masyarakat. Meskipun tak dipungkiri ada misalnya bertemu dan mendapatkan kerisauan tersebut maupun
masuk dalam penderitaan. Meskipun demikian, di balik kerisauan, penderitaan tersebut, terdapat ulah budi. Dikatakan umumnya adalah mendapatkan pengalaman berharga, hikmah, pembelajaran, gitu, yang mungkin berujung dapat menjadikannya sebuah mendapatkan pencerahan atau budi tersebut. Lalu ketika sudah di dalam sini ada kita sudah merasakan diri ini dapat bermanfaat bagi orang lain, kebahagiaan dibanding dengan kebahagiaan yang hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Jadi, ketika kebahagiaan didapat dari bisa bermanfaat bagi orang lain, kebahagiaan yang diperoleh ini adalah kebahagiaan ketika seperti mendapatkan jalan yang dapat membuka belenggu batin. Belenggu batin ini maksudnya seperti apa? Yang saya pahami misalnya ketika merasa diri tak berguna lagi, tak bisa apa-apa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika merasa diri tak berguna, tak bisa apa-apa, ternyata saat bersumbangsi menemukan sukacita, menemukan ada potensi diri yang bisa dikembangkan, yaitu cinta kasih yang sebenarnya ada di dalam diri setiap orang. Dikatakan dalam Taiwan adalah kerinduan untuk bertemu kita. Jadi, dengan mendapatkan jalan yang dapat membuka belenggu batin secara menyeluruh, hendaknya dapat mampu menghargainya. Lalu dikatakan pula batin pada membagikannya bahwa terdapat insan suci yang kalau kita pertanyakan dari mana itu kemampuan batinnya, dedikasinya sungguh begitu luar biasa, bisa mengetahui segalanya, gitu. Nah, karena dikatakan sudah berendam di dalam air dharma, mengaplikasikan dharma dalam keseharian, diuji dalam ketahanan di keseharian, sehingga dengan welas asih berpadu kebijaksanaannya bersinergis dengan konsentrasi, memunculkanlah kemampuan batin yang bebas tanpa hambatan tersebut. Di penghujung yaitu perihal dengan belenggu batin juga. Belenggu batin tadi untuk membuka belenggu batin secara menyeluruh, dan belenggu batin ini adalah dikatakan seperti misalnya takut untuk bertemu atau dekat dengan yang Buddha. Jadi merintangi diri, merasa diri belum sepadan karena merasa hati masih wadahnya masih terisi untuk diri sendiri. Dan inilah yang dikatakan belenggu batin merintangi diri sendiri untuk berada dekat dengan yang Buddha. Dan saja. Ya, Kan ya untuk Rosi Sejie sharingannya. Ini ada Su Cheng Sesiung yang sudah resen dari tadi ya. Saya persilakan Su Cheng Sesiung untuk sharing. Ataupun ada yang mau disampaikan Sesiung, silakan Sesiung. Ya, selamat pagi ya, Widya Pagi nih, Sesiung. Nawati Sejie. Sanjung Kaisi, kanan juga tim Simpasiang ya. Selamat pagi Sesiung Sejie. Tommy Sesiung saya minta di naskah sutra ya. Oke, kanan ya Tommy Sesiung. Nah, Sesiung Sejie, beberapa hari ini ya, bahkan sudah seminggu lebih, di bagian dari bab ke-16 ini selalu disebutkan tentang tidak mudah bertemu dengan Tathagata atau
Buddha ya, jadi tidak mudah. Ini mengingatkan kita ya, jadi hari ini juga ada disebutkan di mana sering dijadikan contoh di satu tempat ya, di masa Sang Buddha ada 90.000 orang. Jadi dibagi ya 3 kategori. Ada orang sepertiganya ya 30.000 itu bertemu Buddha dan mendengarkan Dharma. Sepertiga lagi hanya mendengar ada Buddha dan ada Dharma. Sepertiganya lagi tidak mendengar sama sekali ada Buddha maupun ada Dharma. Padahal ya ketiga kelompok orang ini adalah orang-orang yang hidup semasa dengan Buddha. Jadi yang ingin saya berbagi adalah apalagi kita yang tidak hidup semasa dengan Buddha. Bagaimana pula itu ya Sisyong Siche. Jadi kita jauh dari 3 kategori orang tersebut. Nah, namun demikian ya, ada Dharma kaya Buddha, yaitu Dharma ya, Dharma yang seperti Sutra Trata ini masih bisa kita dengar. Ya, masih bisa kita temui walaupun kita tidak bertemu Buddhanya. Namun kita juga sangat bersyukur ya bisa bertemu dengan seorang master yang bisa menjelaskan dan memberikan kita bagaimana caranya agar kita juga bisa mempraktekkan sutra ini. Sebenarnya apa sih tujuannya mempraktekkan sutra ini? Satu hal yang saya rasakan adalah setelah mempraktekkan kita akan lebih mudah untuk memahaminya ya. Nah, jadi seminggu ini kita terus diingatkan bahwasanya tidak gampang bertemu ya, tidak gampang bertemu. Apa yang harus kita lakukan pada saat sesuatu itu sulit ditemui? Berarti sesuatu itu adalah yang sangat berharga, jadi harus dihargai ya. Jadi kita harus menghargai dan memanfaatkan adanya sutra dan adanya penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh master. Nah, di sini juga disebutkan bagaimana kalau orang yang malas ya. Sepertiga ya dari 3 kategori orang tersebut, salah satunya disebut kalau yang malas itu akibatnya jadi tidak pernah mendengar apalagi bertemu dengan Sang Buddha ya. Mudah-mudahan kita bukan kategori tersebut. Nah, kemudian ya hari ini juga ada disebutkan tentang merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kemudian ada pengamatan, kemudian ada merubah kegiatan-kegiatan menjadi hal yang berguna. Nah, itu kita Sisyong Siche mungkin sudah tahu ya bahwasanya kita mempunyai 5 indera. Jadi 5 indera itu merupakan kesadaran pertama sampai kesadaran kelima. Kemudian ada pikiran ya, kesadaran ke-6. Kemudian ke-7 ya, ke-7 itu bagian dari tempat kita mengambil keputusan ya. Kemudian ke-8 adalah kesadaran yang bersih ya, yang murni sebelum menuju kesadaran ke-9 yaitu kesadaran seorang Buddha. Yang ini saya bagi kepada Sisyong Siche ya, dari pengalaman saya mendengar ini terus ya. Antara kesadaran dengan kebijaksanaan, kesadaran itu lebih ditujukan kepada makhluk awam. Sementara kebijaksanaan itu ditujukan kepada orang-orang yang sudah paham dan sudah mempraktekkan ya. Artinya ini dikategorikan orang yang sudah melakukan kebajikan-kebajikan sehingga memiliki kebijaksanaan. Nah, dari merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan ini adalah agar kita tidak salah melangkah, agar kita memanfaatkan waktu kita dengan benar. Nah, di antara bagian itu ya, kesadaran 5, 6, 7, ke-8 itu salah satunya adalah selain merubah kegiatan menjadi hal-hal yang berguna, juga ada satu kata pengamatan ya. Nah, apa sih beda pengamatan makhluk awam dengan pengamatan orang yang bijaksana ya, orang yang melakukan kebajikan? Tentu sangat sederhana ya Sisyong Siche. Dalam Sutra Trata ini sudah disebutkan ada kereta kecil, kereta sedang, dan kereta lembu. Jadi beda kesadaran orang umum dengan orang yang memiliki kebijaksanaan itu adalah memberi manfaat ya. Jadi kalau orang secara umum akan memandang sesuatu apakah ini bermanfaat kepada saya. Ya beda pengamatan dan tindakan dari orang yang memandang sesuatu apakah ini bermanfaat bagi saya. Nah, orang-orang bijaksana yang sudah melakukan kebajikan yang kita kategorikan sebagai bodhisattva akan memandang sesuatu dari bagaimana memberi manfaat kepada orang lain ya. Inilah yang disebut dengan para bodhisattva. Jadi bodhisattva memiliki kebijaksanaan memandang sesuatu bukan hanya sekedar dengan kesadaran. Jadi kalau simpelnya kita melihat ya, sesuatu itu misalnya kereta itu memiliki roda ya, bisa untuk alat transportasi. Jadi alat transportasinya awalnya kereta kecil tentu ya.
Orang yang memandang hanya dengan kesadaran atau pengetahuan dia berpikir kereta ini bisa saya manfaatkan untuk membawa saya atau membawa barang-barang saya. Nah, bodhisattva akan melakukan cara pandang ya secara dengan kebijaksanaan ya. Jadi memandang sebuah kereta sebagai kereta lembu. Jadi cara pandang bodhisattva itu akan berbeda ya. Jadi bodhisattva memandang, kereta ini bisa saya pergunakan untuk membawa lebih banyak orang. Ya, bukan sekedar membawa diri saya sendiri. Jadi beda kesadaran dan kebijaksanaan yang kembangkan dalam ada ya di dalam ceramah hari ini adalah bahwasanya bodhisattva berbeda dengan para makhluk awam. Jadi cara pandang ya, pengamatan berbeda dengan sekedar menggunakan kesadaran. Ya, sangat simpel ya. Misalnya lagi kalau kita melihat warna ya, misalnya ada warna putih, warna biru dan lainnya, itu adalah indera kita. Indera kita melihatnya secara sederhana. Tetapi kalau dengan kebijaksanaan orang akan berpikir, warna merah ini bisa saya manfaatkan untuk apa? Warna putih ini saya harus posisikan di mana ya, sesuatu yang mungkin suci begitu ya. Jadi kalau hanya kesadaran biasa kan mengapa warna itu hanya sekilas ya, warna merah hanya menarik bagi saya, tidak ada arti-artinya, tidak ada pengamatan yang mendalam. Mungkin seperti itu ya Sesiung Suci ya. Jadi dari naskah sutra beberapa hari ini ingin kita menghargai ajaran Buddha, memanfaatkan waktu selagi bisa bertemu ajaran Buddha. Ya, karena ya Ideani Suci dan Indrawati Suci. Kan ya, Sucheng Sesiung selalu suka ya dengan sharingan dari Sucheng Sesiung, cepat, tepat, dan benar-benar padat isiannya. Nah, Sesiung Suci, mungkin kita akan memasuki sesi kuis ya, Sesiung Suci. Kita akan menampilkan kuis dan saya ingin Sesiung Suci berpartisipasi untuk menjawab kuis ya. Kita boleh ya host untuk melanjutkan kuis karena waktu, nanti kita akan minta lagi Sesiung Suci untuk sharingnya. Nah, seperti biasa, cara menjawab kuis itu yaitu jawaban diketik ya di chat room everyone. Dengan format jawaban itu nomor soal, baru kemudian jawaban. Seperti contoh 1D ataupun 2A ya, Sesiung Suci, kan En. Nah, kita akan mulai untuk kuis yang pertama. Soal yang pertama, Sesiung Suci, apa yang menyebabkan orang dengan berkah kebajikan sedikit sulit untuk melihat dan mendengar nama Triratna? A. Mereka terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari. B. Mereka tidak punya benih, sebab dan kondisi pendukung yang baik. C. Mereka tidak percaya pada Triratna. D. Mereka tidak tertarik pada ajaran Buddha. Dan E. Mereka tidak memiliki guru yang baik. Ya. Sudah ada yang menjawab ya Sesiung Suci yang dengan cekatan. Pasti Sesiung Suci sering ya mendengar, ikut Xingfa-xiang, makanya bisa menjawab dengan cepat. Nah, jawaban masih ada waktu, host? Oke, masih ada waktu, belum ada ya kata host untuk close, jadi masih ada kesempatan untuk Sesiung Suci menjawab. Sudah close Udah saja. ya, oke, kan host ya ternyata sudah close dan kita akan melihat jawaban yang benar dari pertanyaan pertama yaitu B. Ya, mereka tidak punya benih sebab dan kondisi pendukung yang baik. Nah, kita akan lanjut ya, Sesiung Suci untuk kuis yang nomor kedua. Apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memupuk berkah di dalam hidupnya? A. Mereka akan tetap bahagia. B. Mereka akan memiliki banyak teman. C. Mereka akan mengalami banyak penderitaan. D. Mereka akan mencapai pencerahan. Dan E. Mereka akan menjadi sangat kaya. Wah, banyak ya Sesiung Suci, sharingannya benar semua ini saya lihat. Jawabannya pasti gampang. Ya, masih ada kesempatan Sesiung Suci. Sudah close saja. Oke, kita close ya. Maaf ya Suci ya, saya nggak nampak ini. Nah, kita close ya Sesiung Suci. Kita akan melihat jawaban yang benar adalah 2C. Mereka akan mengalami banyak penderitaan. Ya, memang benar. Kalau kita tidak memupuk berkah, yang terjadi adalah kita akan mengalami banyak sekali rintangan dan penderitaan di dalam kehidupan kita ya Sesiung Suci. Kita akan next untuk pertanyaan yang ketiga.
Mengapa orang yang memiliki berkah dan kebajikan sedikit sering merasa tidak senang dengan orang lain? A. Mereka tidak peduli pada penderitaan orang lain. B. Mereka memiliki terlalu banyak pekerjaan. C. Mereka tidak tahu bagaimana cara memupuk kebahagiaan. D. Mereka selalu merasa iri dengan kebahagiaan orang lain. Dan E. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Ini rata-rata jawabannya boleh dibilang benar ya, jawaban yang mudah-mudah sulit ini. Jawaban yang menjebak ya, Sisyong Suci ya. Oke, masih ada Sisyong Suci, kita tunggu sebentar lagi. Oke, kita close ya Sisyong Suci. Kita akan menampilkan jawaban yang benar dari pertanyaan nomor 3 adalah A. Mereka tidak peduli pada penderitaan orang lain. Ya, bagaimana sih mereka bisa merasa senang ya, sedangkan mereka saja tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Seperti tadi Master ya mengatakan, saya sudah mencintai kalian sebelum kalian mencintai saya. Ya, itulah yang terjadi Sisyong Suci. Apa yang kita rasakan adalah apa yang kita berikan kepada orang lain. Next Sisyong Suci, untuk pertanyaan nomor keempat. Mengapa Sang Buddha mengatakan bahwa Tathagata sulit untuk ditemui? A. Karena Tathagata tidak pernah benar-benar memasuki parinirvana. B. Karena Tathagata selalu berada di puncak burung nasar. C. Karena Dharmakaya adalah abadi. D. Karena Buddha hidup hanya 80 tahun di dunia. E. Karena para makhluk banyak yang memiliki kebajikan sedikit dan rintangan berat. Nah, kita akan lihat jawaban yang benar adalah, kita close ya, Sisyong Suci. Dan jawaban yang benar adalah ya, karena para makhluk banyak yang memiliki kebajikan sedikit dan rintangan berat. Nah, kita lanjut dulu untuk kuis yang berikutnya. Kuis nomor 5. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan 3 Buddha di dalam bab ini? A. Nirmanakaya, Sambhogakaya, dan Dharmakaya. B. Buddha Sakyamuni, Buddha Maitreya, dan Buddha Amitabha. A. Tubuh lahir, tubuh pikiran, dan tubuh jiwa. D. Kebijaksanaan, moralitas, dan meditasi. E. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Saya yakin Sisyong Suci pasti bisa menjawabnya. Apalagi Sisyong Suci yang sangat-sangat yongsin mengikuti dan sangat giat rajin mengikuti Sin Fasyang, pasti bisa. Oke, kita close ya Sisyong Suci. Jawaban yang benar adalah A ya, Nirmanakaya, Sambhogakaya, dan Dharmakaya. Oke, kita next untuk jawab pertanyaan berikut adalah, mengapa Buddha menyatakan akan memasuki parinirvana meskipun sebenarnya tidak benar-benar memasuki parinirvana? A. Karena Buddha lelah dengan kehidupan duniawi. B. Untuk menghindari pertikaian di antara para pengikut. C. Karena Buddha ingin menjalani seorang biasa untuk menimbulkan rasa hormat dan pemahaman pada para makhluk, untuk menguji kesabaran para pengikutnya. Ini sangat gampang ya Sisyong Suci. Orang kalau sudah tidak nampak, baru ada berkah. Ya sudah close ya Sisyong Suci. Jawaban yang benar adalah ya D ya, untuk menimbulkan rasa hormat dan pemahaman pada para makhluk. Sambil menunggu host merangkum kan ya Sisyong Suci. Pemenangnya siapa, jawaban-jawaban yang benar, dan juga yang tercepat ya dari Sisyong Suci menjawab kuis. Ada lagi nggak Sisyong Suci yang ingin sharing pengalaman batin? Ya, masih ada waktu ini Sisyong Suci. Iya benar. 10 menit ya, kalau bisa ya, sambil kita menunggu nih. Ya, selesai tepat waktu saja ya Suci, karena mungkin Sabtu benar. Ada kegiatan juga nih. Ini kita lagi ada kegiatan juga ini untuk mempersiapkan baksos yang mau dilakukan besok. Ya, nah ini kan Suci. Ini juga adalah salah satu manifestasi ya dari apa yang kita pelajari selama ini, bahwa
kita bukan hanya seperti yang Roli Secie bilang tadi ya, sharing bahwa selama ini mungkin hanya mendengar dan mendengar Dharma, tapi ada yang sebagian orang yang tidak sungkan, yang merasa nggak enak hati untuk sharing, ataupun merasa saya nggak bisa sharing nih. Tapi ternyata Roli Secie sudah mempraktekkan ya sharing jadi berkelanjutan gitu. Nah, ini sudah ada ya nama-nama pemenang dari kuis hari ini. Selamat ya kepada rupanya Ingrid Setia ya, juga di Medan lagi ada pelatihan ya, tapi masih sempat-sempatnya ikut Simfasiang, luar biasa ya. Kangen kepada Ingrid Setia dari Medan. Yang kedua ada Hadinata Sesiung dari Barat 2. Yang ketiga ada Sylvie J. Setia dari Pusat. Yang keempat ada Yeni Lau Setia dari Jambi. Yang kelima ada Siti Setia dari Medan. Dan yang keenam ada Leo Riwanto Sesiung dari Medan. Nah, Sesiung Setia, ini untuk pemenangnya kita minta dong supaya bisa sharing. Tapi banyak ya yang lagi berkegiatan. Ya, sekarang memang di Medan ya saat ini ada mulainya jam 9 tadi pagi, ada kelas juga Chen San Mei. Untuk pelatihan Chen San Mei yang kedua. Benar, Setia. Sibuk sekali ya, jadi sudah pada Iya, benar. ini juga waktu kita juga sudah tinggal sedikit, jadi Sesiung Setia Iya. sharing singkat aja sih. 2 menit, 3 menit boleh, 1 menit juga boleh gitu. Dan mungkin hanya bisa buat 2 orang mungkin ya. Iya, benar, Setia. Iya. Kalau panjang cukup 1 orang aja. Ya, betul-betul. Selamat ya kepada pemenang kuis kita. Ya, Walaupun masih ada kelas, tapi sempat-sempatnya nih ikut Simfasiang dan bisa menjawab dengan tepat. Ini benar, ya, saya salut. biasa ya. Ini nomor 2 Hadinata Sesiung dari Barat 2, mau dong kenalan, boleh nggak? Say hello aja Sesiung. Sama Yeni Lau Setia dari Jambi. Apakah baru ikut Simfasiang? Mungkin Sesiung Setia boleh sharing ya. Ataukah sudah lama mendengar tapi barusan ikut? Kalau saya sejak pandemi jadi rajin ikut. Oh gitu ya, saya diberi kesempatan sama Suceng Sesiung baru rajin ikut. Ya. Karena Tapi waktu ya pandemi berkah. itu seru juga ya. Ya benar-benar. Ya, Seci. Karena kita WFH ya, rata-rata WFH gitu, jadi di rumah wah rajin sekali ya. Tiap pagi sudah aktif di Zoom mendengarkan ceramah master. Sekarang seiring kesibukan kita juga masing-masing, jadi ya suka ompong-ompong juga ini Seci. Hancangkui. Nggak apa-apa Seci, saya juga masih ompong Seci. Iya, kita sebisanya lah ya Seci ya. Ya benar. Bentar Tapi ya, bagi saya ini adalah benar-benar mungkin juga ya ada jodoh baik yang bisa terjalin sehingga saya merasa setiap kesempatan yang datang itu benar-benar menuntun kita bukan hanya belajar Dharma, mendengar Dharma, tapi kita sudah bisa mempraktekkannya di sini. Sangat luar biasa sih Sesiung Setie. Saya henkan atas berkah kali ini Sesiung Setie. Iya benar, kita sangat kangen ya atas berkah yang kita dapatkan ya. Berarti ini bukan di kehidupan ini saja. Saya pikir Benar Setie, benar. Kita itu sebelum-sebelumnya sudah pernah membina diri, pernah sama-sama, Ya, entah sehingga apapun bisa pakaiannya ya. Mungkin bukan pakaian biru ini, Iya bukan benar pakaian Setie. bukan. Tapi kita mungkin sama-sama sudah berseragam ya Seci ya. Entah apa itu ya. Ya, saya Dan yakin lah Seci, kalau kita ketemu di masa kehidupan ini seharusnya siapapun yang kita ketemui, baik itu pun mitra bajik maupun ada kadang-kadang yang menyinggung kita, yang merasa kita, oh ini melukai saya, tapi itu adalah jodoh-jodoh semua dari kehidupan-kehidupan masa lampau kita Seci. Jadi saya henkan apapun itu semua adalah berkah yang baik bagi saya. Iya, Seci. Tadi di ceramah master juga disampaikan ya bahwa ada
dua kalimat yang ditulis ternyata oleh Wu Zetian ya. Kita tahu Wu Zetian itu adalah kaisar wanita pertama pada zaman Tang ya. Beliau dulu adalah istrinya Li Semin. Li Semin adalah raja yang sangat baik dan bijaksana sekali. Nah, beliau ini adalah salah satu permaisurinya Li Semin. Tapi beliau Wu Zetian ini terhadap ajaran Buddha, dan beliau kalau di film ya gak tahu benar atau tidak membangun sebuah patungnya Kuan Im yang sangat besar sekali. Jadi dari jauh pun tuh kelihatan itu seperti kira-kira 5 lantai kalau di film ya. Entah kenyataannya benar seperti apa, tapi dikatakan Wu Zetian ini sangat mendukung ajaran Buddha. Sangat mendukung, dan beliau juga mendalami ya soal bagaimana kehidupan pribadi dia, kita nggak usah bahas lah ya, tapi memang beliau mendukung, dan sehingga pada zaman Tang Cao itu, dinasti Tang itu memang salah satu kaisar ini yang mendukung, sehingga ajaran Buddha itu sangat fungsinya, jadi sangat meluas, kemudian sangat ini ya, banyak para biksu juga mendapatkan tempat ya di dalam masyarakat dan dihargai juga oleh kaisar dan para bangsawan. Jadi sangat hebatlah pada masa itu, sangat berkembang sekali ajaran Buddha itu. Nah, ternyata itu kalimat yang beliau tulis itu setiap kali itu kalau kita ada upacara keagamaan yang besar di Tzu-Chi itu dinyanyikan. Usang Sen Sen Wei Miao Fa itu. Coba saya lupa ya untuk minta tolong kepada host untuk menyiapkan lagu tersebut gitu. Itu lagunya sangat menyentuh ya. Baru tahu ternyata Wu Zetian yang menulis kalimat itu. Jadi intinya kira-kira itu sangat suatu kesempatan yang sangat langka bagi kita untuk bertemu dengan ajaran Buddha. Dan ini Dharma Buddha adalah sangat menakjubkan. Jadi beliau, Wu Zetian ini, karena beliau belajar ajaran Buddha, dia juga sudah mendalami ya. Karena mendalami maka dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jadi mengingatkan kepada kita. Jadi ini adalah budi luhur beliau juga yang untuk disampaikan kepada kita, generasi-generasi yang sudah ribuan tahun ini. Suci, sepertinya tidak ada yang sharing lagi atau kita tutup saja ya. Kita close aja saja. Mungkin semua sudah ini ya, mempersiapkan ada kegiatan-kegiatan yang berikutnya saja. Iya, udah sibuk. Baik. Kita close Ya, kepada aja host saja. ya. Kita ini ada ngeresen Tina Suci. Ini ada Tina Ramla saja. Iya. Mungkin saya sedikit mau sharing ya tentang sharingan Sucing Sesyung yang memang benar ya, bahwa kita sendiri harus punya berkah yang besar ya, harus punya berkah yang besar, harus punya jodoh baik yang besar untuk bisa berjodoh dengan Buddha Dharma Sangha ya. Karena kita juga sangat bersyukur hari ini ada simposium online yang memudahkan kita untuk lebih mengenal tentang Dharma. Karena tidak mudah ya kita untuk mengenal Dharma seperti acara Siddhartha tentang pembabaran Dharma. Kita baru tahu bahwa banyak generasi kita yang masih kecil-kecil tuh ya, nggak ngerti oh Buddha itu seperti Tuhan Yesus ya rupanya. Dulunya adalah seorang pangeran dan lain-lain. Jadi sebenarnya pembabaran Dharma ini sangat penting untuk kita babarkan kepada next generation kita, bisa merangkul, mengajak lebih banyak orang untuk membimbing dan mengarahkan ke mendengar Dharma dan memahaminya. Jadi karena kita pernah bagi buku 37 faktor pencerahan ke Ekayana, di mana Mahabiksu Arya Maitri berpesan katanya kalau bisa ya lebih banyak sekolah-sekolah Buddhis ada, sehingga next generation kita lebih mengenal dari dasar tentang agama Buddha. Karena untuk saat ini pengembangan agama Buddha kita di Indonesia menurun katanya.
untuk satu hari aja bisa agama umat Buddhis bisa berpindah agama 33 orang, dihitung rata-rata katanya begitu. Jadi dia minta seperti kalau ada ceci gitu, itu udah satu pondasi besar kan untuk pengembangan Buddhis di Indonesia. Memang kita lihat setelah saya ajak banyak orang untuk mendengar acara Siddhartha ini di Siddhartha Musical, anak-anak sekarang dia nggak ngerti, oh Pangeran Siddhartha itu Buddha ya, atau Pangeran Siddhartha itu dulu seorang Buddha itu dulu seorang manusia. Jadi sebenarnya pembabaran Dharma ini sangat penting. Di Sinfas yang online ini luar biasa, juga bisa merangkul, bisa dilihat oleh relawan se-Indonesia ya, kita bilangnya ini benar-benar kita harus kanen sama Sucing Sesiung dan tim Sinfas yang emang benar-benar mau galang hatinya juga nggak gampang ya, mau ajak orang juga nggak gampang. Jadi Sucing Sesiung itu sampai sebisa yang kita bisa lah, sekecil-kecilnya yang kita bisa, yang penting kita mau ikutin gitu, yang penting kita udah bersumbangsi walaupun sekecil apapun ya. Jadi sangat kanen di kesempatan ini, saya sangat setelah ada ini acara Siddhartha Musical pun dipelopori oleh seorang ibu rumah tangga ya, namanya Sutina, yang mana dia diajak untuk supaya bisa tampilkan di Indonesia katanya. Jadi Sutina sangat singku ya, sangat mengajak orang dan mengadakan acara ini benar-benar buat dia sangat stres gitu loh. Masalah biaya mungkin dia bisa tanggulangi, tapi mengajak orang untuk mendengar Dharma ini, melihat pembabaran Siddhartha ini juga sangat sulit sekali katanya. Jadi kemarin dia sharing ke kita dinner bersama, katanya ini benar-benar hari ini saya dengar lagi Sinfasyang bahwa memang ternyata orang tuh harus punya berkah sendiri yang sangat besar, kebajikan sendiri yang dilakukan sangat besar, sehingga dia baru bisa berjodoh baik dengan Buddha Dharma Sangha. Kan entat ya, semangat ya semuanya. Ya kan Nah, Tina Sucie. Ya, Tina Sucie juga penuh semangat ya. Jadi dalam berbagai segi lah ya, juga sudah bersumbangsi untuk suci juga. Baik, Kan ya. Jadi Widiani Sucie, kita tutup acara ini ya. Ya, benar. Kita selesai sampai di sini. Mungkin kita akan berjumpa lagi besok ya. Sore ya. Jadi ya, besok sore. 师兄师姐，请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。阿弥陀佛，感恩ya 师兄师姐，感恩kepada yang tadi sudah sharing ya. Siapa aja nih? Ada Vivian Sucie, Rosi Sucie, ada Sucing Sesiung, dan terakhir adalah Tina Sucie ya. Ya Indrawati Sucie yang sudah selalu menemani saya, membimbing saya. Kepada tim Sifasyang semua yang sudah sangat yongsin, dan juga kepada Sucing Sesiung yang benar-benar memberikan kesempatan untuk saya untuk gabung di tim Sifasyang. Untuk semuanya, Tacia. Tacia, host, semuanya ya, Jangan lupa absensi ya, Sesiung Sucie. Indrawati Sucie, Widiani Sucie, Tacia. Sesiung Sucie, tim Sifasyang. Sucie. Dayu, Widiani Sucie, Indrawati Sucie. Sucie.